Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Fatima Maya. Aku dari kelas OAA 14B. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya membuat folder, terus menghapus folder file sementara, menghapus folder file permanen, menyembunyikan folder, menampilkan folder, dan yang terakhir kita akan membahas tentang Microsoft Word ya, tentang kegunaannya apa dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, langkah yang pertama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Tekan folder, menu folder ya, yang di desktop ya. Oke. Lanjut kita ke ini ya guys. Unduhan. Cobanya di unduhan. Lanjut kita bisa membuat foldernya di ini yang baru, oke. Kita mau ganti namanya. Kalian bisa tekan 2 kali pada mouse, lalu tampilan opsi lainnya, dan ubah nama. Misalnya Maya. Terus kalian juga bisa ganti namanya dengan cara gini. Mana ya, bentar. Dengan cara gini. Ubah nama langsung gitu. Bisa. Nah, aku akan menambahkan ini ya guys. Simbol. Ini berfungsi untuk menjaga dokumen kita terkena virus ya. Dan juga bisa ganti di sini ya. Tuh. Di sini ganti nama. Bukan, mohon maaf, salah. Kalian tahu kali ya. Tuh kan. Ganti namanya bagaimana. Terus kita akan menghapus folder file sementara. Kalian bisa langsung ini hapus, ataupun kalian bisa kan Shift dan delete. Nah, kalian bisa pencet Shift dan delete untuk menghapus file permanen ya. Nanti kalian juga bisa kalau menghapusnya jangan di yang ini, kalian bisa juga delete ya. Nah, ini iya. Kita akan lihat ke tong sampah. Kita ke samping kanan dulu ya, ininya yang folder. Nah, terus kita buka menu keranjang sampah. Nah, jadi di sini ada satu doang ya yang tadi ya. Tuh. Yang jamnya gini. Ujung kah? Nah, ini ya, cuma satu doang ya, tuh. Jam sekarang. Yang tadi nggak ada. Kita hapus semua saja ya, ini di tong sampah, tongkon. Iya. Kalian kalau misalnya mau ininya ke kiri seperti ini kan.
Windows plus Home atau yang gambar samping kiri. Nah, oke. Kita sekarang akan buat folder lagi. Udah, kita jangan ganti nama. Kita sekarang akan menyembunyikan folder. Lengkapnya ada berapa cara ya? Ada satu cara sih. Yaudah, kita langsung tekan 2 kali pada mouse atau di laptopnya, berarti di itunya tekan 2 kali. Terus kita ke property. Terus sembunyikan. Ini untuk tingkatan penyembunyiannya ya. Yang bisa centang aja kalau misalnya itu. Oke. Dan oke. Nah, kan ini masih terlihat. Cara untuk tidak terlihat gini, ininya jangan dicentang. Kalau cara menampilkannya kembali, nah ini centang. Oke. Kita buka lagi foldernya. Oke. Nah, aku juga mau ganti nama misalnya, ya. Terus, nah ini batalkan perintah. Tadi kan aku ganti nama, batalkan perintah, jadi mana? Nah, mengubah. Nah, jadi ya 2 kali. Coba kita ke properti lagi. Oh, tidak, bukan. Nah, kita tekan, coba masih ada enggak ya? Oke, coba kita lihat lagi. Tuh. Oke. Kita mau ganti namanya. Kalau misalnya mau batalkan perintahnya, ini batalkan. Jadi folder lagi. Sekian penjelasan aku dari cara membuat pile, terus menyembunyikan pile, menghapus pile permanen, menghapus pile sementara. Lanjut kita ke Microsoft Word ya. Oke, kita kembali saja. Kalau membuka Microsoft Word itu ada beberapa cara. Coba, nah di sini yang pertama itu ada di menu Start ya. Nah ini, dan yang kedua juga bisa ada di desktop ya, desktop ini ya. Nah ini namanya desktop. Terus yang ketiga kita bisa ketik Windows plus R, ketik perintah WinWords ya. Baik, kita membuka Microsoft Word-nya ya. Microsoft Word adalah suatu software pengolahan kata
kelebihannya kita bisa membuat dokumen-dokumen dan bisa copy paste aplikasi Microsoft Office dan bisa memperbaiki tulisan yang typo dan tidak sesuai ejaan. Coba kita lihat terlebih dahulu Microsoft Word yang kita ini tipe berapa. Mohon maaf, salah. Oke, opsi akun. Nah, kita itu menggunakan 2021. Kalian bisa juga ini ya, mengatur tema ya ini udah ya itu. Terus juga di sini kita akan membuat dokumen baru. Nah, ini tuh namanya menu bar ya. Kayak kita ke File ini digunakan untuk perintah yang berhubungan dengan file dokumen seperti menyimpan, ya ini menyimpan, mencetak, mengekspor, ya. Dan kita ke menu beranda atau menu home, ya. Memiliki kegunaan untuk menata paragraf. Nah, paragraf. Terus mengatur huruf ya, ini font ya. Terus bisa perataan juga, ini perataan kanan kiri, atas bawah ya. Terus dan lain-lain ya. Terus kita ke menu insert atau sisipkan. Nah, memiliki kegunaan untuk menyisipkan tabel ya, ini tabel, gambar atau picture ya. Terus header ya, yang ini mana sih, ini header, footer, nomor halaman juga bisa, simbol ya, dan banyak juga ini ya. Terus kita ke menu layout atau tata letak. Untuk layout ini kegunaannya untuk mengatur kertas yang akan digunakan. Misalnya kita kan pembuat halaman ya. Nah, ini halaman, ukuran halaman, terus margin dan orientasi ya, gitu ya. Terus ke menu design ya. Design ini untuk mengatur tema naskah, menambahkan latar belakang naskah dan format dokumen dengan tampilan berikut. Nah, ini tampilannya ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Terus ke menu reference atau referensi ya. Digunakan untuk mengatur table of contents, footnotes, index ya, and ini kita ke menu mailing atau surat. Nah, merupakan kelompok menu untuk membuat mail, yaitu menggabungkan kata dengan dokumen sebagai berikut. Nah, ini menggabungkan surat-surat. Nah, ini. Terus kita ke menu review atau peninjauan, merupakan menu untuk koreksi kata atau ejaan yang salah dalam penulisan dokumen seperti berikut. Nah, ejaan kalau tidak ada salah, belum apa-apa. Oke. Terus ke menu view. View ini adalah tampilan ya. Digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang sedang diedit, mengatur ukuran zoom ya, ini zoom,
Terus hidup otomatikan mistar, navigasi, dan fungsi makro. Oke. Oh, ini makronya ya. Oke, kita membuat tulisan dulu ya. Misalnya Maya, mata saya ada 2. Oke. Tuh. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana caranya. Kita kan akan membuat contoh dokumen ya. Nah, di sini kita bisa kalau mau memblok semua kalimat, itu bisa Ctrl plus A. Memblok kata maksudnya, bukan kalimat ya. Ctrl plus A. Kayak gitu. Terus kita mau copy paste. Mau mengcopy kalimat ini. Kita bisa Ctrl plus C. Oke, sudah. Oke, kita ke bawahin. Terus kalau mempasnya, paste Ctrl plus B. Nah, udah ya, udah jadi 2. Kalau misalnya kita mau membatalkan perintah, kalian bisa pilih Ctrl plus Z. Kalau mengulangi kembali perintah, Ctrl plus Y. Terus kalau misalnya kita mau edit dokumen, kita bisa Ctrl plus W. Oke? Tuh. Simpan perubahan. Kalau misalnya kita mau menyimpan, mana ya, sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut yang ini aja deh ya. Yang tadi nggak ada hilang. Terus kita kalau misalnya mau open dokumen, bisa caranya Alt plus O. O mana O? Nah, O. Open. Terus kalau misalnya kita mau add application, bisa Alt F4. Oke? Add. Nah, jadi kita kembali ke ini. Oke, kita kembali yang ini aja nih. Terus yang satu lagi, kalian bisa overload. Kalian bisa save F3. Tapi di sini aku menggunakan laptop. Kenapa nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Oke. Kalau misalnya kita mau men-save ya dokumen ini, berarti Ctrl plus S. Oke, kita udah disimpan sih. Oke. Sekian penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.